Jadi pertemuan malam ini sebetulnya lebih ke koordinasi untuk ke hal-hal yang telah koordinasi lini pelayanan pemuda Advent Uni Indonesia Kesan Barat sudah lakukan di tahun 2022, dan kita akan juga share di sini untuk ke hal-hal yang sifatnya rencana di tahun 2023. Dan tadi kebetulan saya sudah ketemu Pendeta Wenas dan saya sudah informasikan pertemuan ini, dan mudah-mudahan kalau Pendeta Wenas ada waktu, beliau boleh join. Tapi kalaupun tidak, mungkin kita coba akan review sama-sama, mengingat waktu saat ini sudah akhir tahun, jadi biasanya kita akan look back ya, kita review, kemudian look forward untuk ke rencana kita ke depan. Oke, baik, tidak masalah untuk Kak Pendeta. Lucky lagi dalam perlawatan, terima kasih sudah bergabung. Dan ini juga tidak panjang, kakak-kakak sekalian, jadi semoga tidak membuang waktu lebih lama dari yang seharusnya. Baik, jadi kita coba akan quick through untuk review 2022 dan preview untuk 2023. Dan kalau kakak-kakak semua ketahui, dan termasuk juga di sini pimpinan kita, para pendeta, direktur-direktur PA se-Uni Indonesia Kawasan Barat. Jadi di lini pelayanan kita itu mengadopsi 5Cs ya, dari Divisi Asia Pasifik Selatan, dari Pendeta Ron Henebago. Dan ini ada cukup banyak hal yang menjadi concern dan pelayanan yang dilaksanakan di pelayanan pemuda Advent di Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga di Uni Indonesia Kawasan Timur. Dan itu terbagi atas 5C, dan di Uni Barat kita tambah satu lagi coordination ya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi di sini untuk 5Cs ini, atau 5+1Cs di West Indonesia Union Mission Youth Ministries. Tapi ini adalah program pelayanan yang sangat masif, yang sangat besar cakupannya, dan banyak dari lini pelayanan ini yang kita bisa katakan sukses berjalan. Ada yang agak tersendat, ada juga yang memang benar-benar statis ya, atau stuck gitu ya. Jadi hal-hal ini yang mungkin perlu jadi pertimbangan dan jadi apa yang akan kita lakukan di 2023 gitu ya. Jadi biasanya kita melakukan perencanaan dari hal-hal yang kita sudah capai di periode sebelumnya. Tapi cukup banyak yang kita sudah laksanakan, dan ini kita akan coba lihat satu persatu. Silahkan kalau di sini ada koordinator lini pelayanan yang mungkin tadi saya sudah share di grup, ada mungkin achievement yang sudah dilakukan tapi tidak tercatat, silahkan nanti disampaikan ya. Yang pertama, kita untuk ke Christ ini ada Prayer Network, dan ini Kak Ellen Supit yang jadi koordinatornya. Memang sangat intens pertemuan-pertemuan doa ya. Biasanya di UIKB itu ada yang namanya morning call. Kemudian saya juga pernah ikut beberapa kali yang hari Minggu malam itu ada pertemuan doa juga. Kemudian salah satu acara puncak yang dilakukan adalah ada prayer sessions di Youth Fest di Unai di bulan Agustus, dan itu menurut saya sangat powerful ya. Anak-anak muda yang aktif berkegiatan, dan saya juga, kita terlibat dalam sesi-sesi doa yang saat itu memang sangat dibutuhkan, karena dalam penyelenggaraan kegiatan kita juga mengalami banyak masalah, dan puji Tuhan jawaban doa itu benar-benar terbukti dan tersedia gitu ya. Jadi ini jadi pengalaman rohani yang baik. Dan bulan September kemarin ada acara Prayer Revival Week, title-nya adalah PDKT, pas doa ketemu Tuhan, dan di sini ada beberapa direktur PA yang juga sudah join sebagai speaker, dan merupakan satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh Youth Prayer Network. Dan kalau tidak salah Kak Ellen akan berada di Manila bersama dengan Pendeta Wenas
untuk hadir di dalam kegiatan Youth Prayer Network Convention yang akan diadakan minggu ini di Filipina. Jadi ini salah satu acara puncak yang merupakan kegiatan yang sudah dilakukan di section ini di Youth Prayer Network. Dan saya pikir banyak dari anak-anak muda yang ada di sini juga menjadi anggota dari Prayer Network di masing-masing lini pelayanan. Kemudian untuk karakter ini ada 3 lini pelayanan, Bible Reading Project, kemudian Inverse, dan Bible Heroes. Memang ada beberapa kendala, terutama untuk Bible Heroes ini. Awalnya kita berpikir bahwa secara teknis ini bisa dilakukan, ya, bisa dilaksanakan di anak-anak, terutama untuk ke PA Junior, ya, di anak-anak adventurer, kemudian Pathfinder. Tapi ternyata secara teknis ini perlu diinstal dan digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi itu yang bahasa yang umum digunakan. Ada juga bahasa Malay yang mirip-mirip tetapi kurang begitu praktis digunakan. Jadi memang tahun ini boleh disebut tahun pengenalan, dan tahun depan kita tidak akan membuat ini sebagai satu bagian lini pelayanan, tetapi kita akan coba memperbaiki infrastrukturnya lebih dahulu. Dan di sini ada Kak Karen yang nanti akan share rencana untuk ke Bible Heroes Indonesian version. Kemudian untuk Bible Reading Project, kita juga punya beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, dan beberapa anak muda sudah terlibat dalam recording beberapa pasal di tahun 2022 ini. Namun mudah-mudahan di 2023 nanti sebentar Pendeta Jamie akan mempresentasikan secara singkat rencana yang akan dilakukan. Tetapi mostly untuk karakter ini yang sangat intens dan cukup banyak kegiatannya dari Inverse. Sudah kita adakan pertemuan dengan Pendeta Mesnik waktu itu, sewaktu beliau masih Direktur Sekolah Sabat, untuk rencana mengadopsi bahan-bahan bacaan rohani untuk orang muda. Dan waktu itu beliau sudah setuju, tapi ternyata ada pergantian kepemimpinan sehingga perlu nanti Kak Elvira akan mempresentasikan lagi ke Pendeta Alberto kalau tidak salah, yang sekarang ini di SSPP UIKB. Tetapi cukup banyak, ya, dan milestone yang dicapai saya pikir sangat menggembirakan untuk perkembangan kerohanian anak muda. Tahun ini Inverse mengadakan Bible Conference, ya, yang dihadiri oleh Pendeta Justin Kim, dan beliau adalah salah satu Associate Director dari SSPP di GC. Kemudian ada hampir setiap Jumat malam itu ada, ini ada typo, Weekly Bible Studies. Memang sayangnya coverage itu masih sangat kurang, ya. Jadi sebetulnya itu cukup menarik, ya, untuk diikuti, tapi memang viewersnya masih kurang banyak, ya. Walaupun bahan-bahannya itu ringan, kemudian bahan-bahannya itu pun relate dengan anak-anak muda. Jadi ini juga salah satu challenge ke tim ini di 2023, gimana bisa mendapat coverage yang lebih besar, karena memang mereka tayang di hari Jumat malam, di mana banyak frekuensi kegiatan anak-anak muda juga terpusat di kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sebabnya mungkin hal ini jadi salah satu yang perlu mungkin diperhatikan di tahun 2023. Tetapi so far, saya pikir secara pribadi saya appreciate tim Inverse yang sudah all out untuk menyediakan bahan-bahannya dan sudah banyak memberikan berkat melalui pelayanan mereka di tahun 2022. Kemudian berikutnya ini yang church ini yang ini banyak yang kita lakukan juga, ya. Saya hanya note beberapa saja untuk tim ini, Junior Youth untuk Pathfinder dan Adventurer. Ini saya pikir sudah notably kita experience sama-sama, ya, cukup banyak yang kita coba kerjakan. Club Ministry Training, kemudian Adventurer Pathfinder Day, Week of Prayer, di mana para pendeta di sini juga sudah terlibat untuk menuliskan materi-materi, dan tentunya itu sangat appreciated, dan semoga di tahun-tahun mendatang akan bisa dilaksanakan kembali.
Kemudian untuk lini pelayanan senior youth, itu sudah diadakan senior youth leader certification, terutama bagi para pimpinan kita di sini yang baru mulai melayani dan sudah dilaksanakan, kalau tidak salah di Q1 sampai Q3, dan pelantikan atau seremoninya itu dilakukan di Youth Fest di Unai bulan Agustus yang lalu. Kemudian untuk PCM itu ini saya pikir salah satu hal yang sangat masif ya. Kak Joshua, Kak Satya sudah leading out, dan saya pikir ini merupakan, dan saya yakin ini merupakan hal yang sama yang mungkin dirasakan juga oleh ya kakak-kakak pendeta di sini, bahwa kekuatan PCM ini merupakan salah satu modal di gereja kita ya untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam bidang pemuda Advent ya. Mungkin di waktu-waktu yang lalu agak kurang terkoordinasi ataupun mungkin tidak banyak kegiatan, tetapi kita melihat di tahun-tahun terakhir ini semakin aktif ya, dan kegiatan-kegiatan mereka itu semakin melebar ke hal-hal yang sifatnya pelayanan. Jadi puji Tuhan untuk Kak Joshua dan Kak Satya untuk koordinasi yang baik di PCM ini. Kemudian untuk yang profesional sini membawahi Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Ini salah satu wadah pelayanan pemuda yang menurut saya sangat Spartan ya. Mereka memiliki banyak lini pelayanan yang mengupayakan enrichment bagi anak-anak muda ya, bukan hanya dari sisi kualitas pendidikan, mereka mengadakan kursus bahasa Inggris, tapi juga dari penyediaan lowongan kerja ya, itu ada sectionnya, dan juga untuk mencoba mempertemukan orang-orang muda untuk berkenalan dan membentuk rumah tangga, dan itu sudah terrealisasi. Ada beberapa case yang akhirnya berhasil dipertemukan dan menjadi rumah tangga yang baru, dan ini merupakan satu milestone yang baik dari PAGN, dan puji Tuhan mereka mereka juga ingin untuk berada di koordinasi di Pendeta Wenas, dan merupakan satu tim yang solid yang telah mengadakan Youth Fest di Unai beberapa bulan yang lalu. Kemudian organisasi rohani pemuda yang juga sudah cukup, kalau menurut saya sudah cukup tua ya, karena sudah 1 dekade lebih kalau tidak salah ya, Indonesia Youth for Christ juga bergabung di dalam lini pelayanan ini. Dan salah satu hal yang mereka sudah lakukan, ini annual event IYC Conference yang sudah diadakan di Puncak, kalau tidak salah di bulan Juli ya, itu sudah terlaksana dengan baik. Jadi puji Tuhan untuk kegiatan yang sifatnya massa, untuk lini pelayanan di church ini kita punya resources yang sangat luar biasa, dan saya yakin ini bisa dipertahankan lagi di tahun 2023. Oke, kemudian untuk yang berikutnya ini karakter, ini mencakup sorry, ini saya typo ya. Ini harusnya community. Jadi community ini adalah bagaimana kita menjangkau masyarakat, kemudian disaster response, kemudian bagaimana kita train anak-anak muda untuk lebih peka terhadap kondisi di masyarakat. Jadi ini sudah dimulai di Q1, kita sudah mengadakan sebuah acara yang menurut saya sangat sukses ya, Global Youth Day. Ini tidak lepas dari kerjasama dan bantuan dari para pendeta direktur PA di 10 conference daerah wilayah. Saya ingat Pendeta Anton ada di jalan ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang di gerobak. Pendeta Rio mengunjungi orang-orang yang berkekurangan, Pendeta Eben di panti asuhan, dan di Batam juga Pendeta Bangun melayani orang-orang yang perlu untuk diperhatikan. Jadi hal-hal ini yang kita akan laksanakan lagi di 2023 untuk Global Youth Day. Itu sudah memang annual event ya, itu setiap bulan Maret. Jadi tim sudah ada, dan mudah-mudahan bisa merencanakan kegiatan nanti. Sebetulnya yang jadi major event adalah mengadakan kegiatan pelayanan masyarakat di hari Sabat, dan kemudian hari Minggu mengadakan donor darah massal. Dan ini direncanakan seluruh divisi Asia Pasifik Selatan. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa dikoordinasikan mulai dari sekarang oleh tim Global Youth Day di Youth Impact.
Kemudian untuk Youth Emergency Services ini sudah cukup lama juga Dr. Raymond mengadakan pelatihan-pelatihan, dan tahun lalu dilaksanakan di Nusa Tenggara, kemudian kalau tidak salah di Bandung juga, di Palangkaraya, dan tadi barusan Kak Raymond juga menginformasikan pelatihan yang sama akan dilakukan di DKI bulan Februari. Jadi saya pikir Kak Firstila di sini akan engage untuk melaksanakan itu. Kemudian untuk membina generasi ruas Indonesia (MGRI), saat ini sebetulnya akan ada, sebenarnya sudah direncanakan kegiatan dilakukan di pertengahan tahun, namun karena ada penundaan dan akhirnya dilaksanakan di bulan Desember. Jadi Pendeta Wenas akan pergi ke Labuan Bajo untuk melaksanakan pelayanan di anak-anak yang ada di sana yang masih bersekolah di sekolah yang masih terbuat dari bambu. Jadi ini lanjutan dari kegiatan tahun lalu yang bersama Billy Mambrasar membantu anak-anak yang ada di pedalaman Jambi. Kemudian Advent Respon Cepat, saya kurang dapat update untuk kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk Aku Tangguh Initiative itu ada Train of Trainers Tangguh itu bulan April. Dan ada satu lini pelayanan baru yang baru di set up oleh SSD di bulan April, yaitu Set Free Movement. Dan ini sudah ada timnya di bawah koordinasi Dr. Victor Noli Cakrapawira, dan sudah melakukan virtual certification di bulan Juli, dan ini merupakan kurikulum baru untuk calon master guide. Oke, ini juga belum terupdate. Jadi ini commission, ini Voice of Youth. Ini ada beberapa kegiatan, sertifikasi, kemudian sharing session di Youth Fest, Pendeta Hesky yang menjadi koordinator. Kemudian One Year in Mission. Saat ini mereka tetap melanjutkan Rumah Compassion di Jakarta. Kemudian Influencer Guild, ini memang kita agak sedikit mengalami kendala untuk mengumpulkan influencers Adventist ya, tetapi mungkin di tahun 2023 kita coba ganti strategi ke web ministries agar ini bisa terakomodir. Kemudian AYNN, kita agak kurang banyak juga menginformasikan kegiatan kita ke SSD AYNN, dan mudah-mudahan tahun depan Kak Citra boleh bantu untuk menjembatani kegiatan kita di West Indonesian Mission ke SSD agar lebih paling tidak satu, karena ada website ya AYNN, kemudian website SSD yang jadi feed untuk semua berita-berita kita. Jadi tahun ini kita agak kurang, hanya satu atau dua, dan mudah-mudahan tahun depan mungkin setiap bulan ada kegiatan yang bisa diinformasikan ke Pendeta Ron Henebagu. Kemudian website ministry, ini terima kasih kepada Pendeta Fernando Farusip yang sudah handover website pemudaadvent.id yang menjadi website official dari dari pelayanan pemuda Advent di Uni Indonesia Kusan Barat, dan ini sudah digunakan dengan sering banget ya, terutama untuk kegiatan sertifikasi kita menggunakan pemudaadvent.id. Kemudian untuk compare.id kita juga manage dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan pendaftaran, dan Jakarta Local Conference sudah menggunakan ini untuk kegiatan kampus mereka yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dan ini untuk koordinasi, saya dibantu oleh Kak Cindy untuk City Youth Evangelism. Ini pada dasarnya merupakan sesi sosialisasi ke 10 conference daerah wilayah selama 3 bulan ya, 3-4 bulan. Dan tahun 2023 kita coba tidak adakan itu, kita akan lakukan sekaligus di satu waktu di minggu ke 3 Januari, dan itu akan merupakan acara PA gabungan se-Indonesia Barat virtual, dan seluruh kita koordinator ini pelayanan akan memperoleh waktu mungkin 5-7 menit mempresentasikan rencana pelayanan di masing-masing lini pelayanan untuk ke seluruh anggota PA se-UIKB. Jadi itu yang akan kita lakukan, dan kita tidak akan lagi melakukan roadshow ke masing-masing daerah seperti yang sudah dilakukan tahun ini. Kemudian Pendeta Parhusip juga banyak sekali membantu dengan materials translation. Tahun ini kita sudah menyelesaikan kurikulum Adventurer, bahan-bahan Adventurer Day, bahan-bahan Pathfinder Day, dan itu merupakan satu hal yang sangat terbantu bagi kita untuk menggunakannya. Oke, saya rasa itu saja dari 2022
Ini sorry saya ini agak buru-buru tadi, jadi ini harusnya 2023 preview ya. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi kita semua dan bagi kakak-kakak pendeta yang hadir pada malam hari ini. Saya lanjut saja Kak Angela ya, supaya kita bisa menghemat waktu. Oke, jadi preview untuk 2023 ini sudah ada tim yang kita sudah hubungi dan puji Tuhan sudah bersedia. Dan ini cukup banyak ya, ada kurang lebih 36 atau 38 orang di sini. Semuanya sama sebetulnya. Yang saya mau note di sini untuk planning and coordination nanti Kak Angela dari daerah Jawa Kesan Tengah akan membantu bersama Kak Elma dari Uni. Kemudian yang berubah juga Kak Cindy akan move ke Prayer Network dengan Kak Ellen. Kemudian di Bible Reading Project di sini ada Kak Yanti ya dari KJB. Ini anak buahnya Pendeta Anton akan bekerja sama dengan Pendeta Jami untuk ke Bible Reading Project. Kita akan lihat nanti sebentar lagi. Sorry. Program dari BRP di 2023. Kemudian Inverse ada tambahan Kak Edel Rantung juga dari KJB untuk tim ini. Di church ini Kak Lexi ini menggantikan Kak Diana untuk senior leader, kemudian Public Campus Ministry, Kak Patrick dari KJB dan Kak Rafael dari KJKT. Sementara untuk yang profesional di sini Kak Edmund ada, Kak Joshua ini bentar lagi sudah mau jadi junior engineer ya, sudah mau tamat. Jadi kita coba arahkan beliau menjadi yang profesional. Jadi banyak-banyak bertanya ke Kak senior ya, Kak Edmund. Untuk program yang profesional. Kemudian IYC tetap, PAGN tetap, Kak Priska mungkin belum hadir di sini untuk Youth Music Ministry. Kemudian untuk bagian community ada sedikit pergantian, khususnya untuk Yes, ini Kak Firstila Butar-Butar dari DKI ada di sini. Kemudian yang lainnya kita bentuk terpisah untuk Global Youth Day Project karena ini merupakan acara tahunan yang perlu kita persiapkan dan ada Dr. Ihan dari DKKT dan Kak Sherlita dari DNT yang akan menjadi koordinator untuk acara ini. Sementara untuk commission yang berbeda, kita tidak memiliki influencer guild lagi, tapi kita coba fokus dulu di web ministries. Kemudian di AYNN, kita kehadiran Kak Citra di sini dari DSKU. Sementara untuk Voice of Youth ada Kak Rivaldo Pasaribu dari wilayah Kalimantan Barat yang akan assist Pendeta Heski Wauran. Selanjutnya untuk special projects kita cukup banyak yang perlu kita laksanakan dan ini di luar lini pelayanan yang common ya. Jadi kita memiliki inisiatif untuk mulai mendevelop specific Adventurers Club curriculum for disabilities. Jadi memang ini masih merupakan inisiatif awal, tetapi mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan dari orang-orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas. Dan pioneer untuk ke tim ini ada Kak Ina dari DKI dan ada Kak Michelle dari DSKT. Kemudian kita juga punya Master Guide Project ya, ini Master Guide Initiative. Ada cukup banyak yang kita perlu selesaikan, tetapi belum tertangani dengan baik selama ini. Jadi saat ini seperti kakak dan para pendeta ketahui sedang berlangsung konvensi Master Guide secara virtual dan rencananya akan ada offline convention di Raja Ampat bulan April kalau tidak salah. Nah, yang menjadi challenge adalah berkaca dari konvensi Master Guide yang sebelumnya, banyak hal tidak terimplementasikan, sehingga kita coba assign atau minta tolong Kak Niko dari KJB untuk melaksanakan hal ini. Selain itu, ada juga inisiatif baru ya dari Master Guide untuk sebenarnya lebih ke Pathfinder ya, untuk membuat prosedur dan proses untuk pendaftaran new Pathfinder Honor ya.
Jadi dari KJB sebetulnya sudah sejak lama mempromosikan Pathfinder Honor dalam bentuk angklung, tapi ini belum tertangani dengan baik hingga saat ini. Jadi kita coba jadikan ini sebagai special project di 2023, disiapkan paperwork semua, video-video, kemudian diurus persetujuannya ke uni, kemudian ke divisi sehingga boleh direcognize di tingkat divisi. Kemudian untuk Kak Frankie nanti ada cukup banyak juga yang perlu dibuat, terutama untuk ke inisiatif Master Club ya. Jadi Master Club ini sudah cukup banyak dibicarakan di konvensi Master saat ini, tetapi di Uni Barat kita belum introduce itu karena di SSD kita belum dapat arahan lebih lanjut. Di UKIKT mereka sudah resmi membuat klub Master Guide. Jadi kita coba persiapkan itu di Uni Barat. Kita belum akan launching, tapi kita akan siapkan materi, mungkin menunggu persetujuan dan sebagainya, sehingga pada saat itu semua sudah ready, kita bisa 100% launch di tingkat Uni. Selain itu, di sini ada Kak Willy juga akan membantu kami untuk melanjutkan Pathfinder History Project, dan mudah-mudahan pada saat Kampore nanti kita bisa ada tersedia dalam bentuk buku untuk project Pathfinder ini. Dan ya kita sudah mengenal Kak Willy ini adalah profesional ya di bidang sejarah. Dan ya ini akan menjadi sumber yang baik untuk kita bisa melanjutkan kembali yang sudah terbengkalai cukup lama. Dan terakhir, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, Bible Heroes for Indonesian Project, nanti Kak Karen di sini akan mengkoordinasikan. Jadi kita akan membuat menerjemahkan bahan-bahan dari Bible Heroes, aplikasi Bible Heroes ya, yang games itu ke dalam bahasa Indonesia, sehingga jika ini cepat terlaksana, kita mungkin bisa mulai menggunakan aplikasi Bible Heroes itu di Kampore nanti dalam bahasa Indonesia. Jadi ini yang juga merupakan proyek yang mudah-mudahan bisa ditangani pada tahun 2023 ini. Oke, saya lanjut dengan cepat untuk beberapa highlights berikut ini. Oh ya, ini sebenarnya saya beberapa kali coba berkomunikasi dengan kakak-kakak pendeta, pimpinan-pimpinan di daerah untuk meminta rekomendasi nama, tapi ada juga yang mungkin belum bisa memberikan nama, tetapi yang sebetulnya jadi pergumulan selalu di penyusunan atau pembentukan tim ini adalah bagaimana kita bisa involve seluruh anak-anak muda yang kalau kita lihat itu tidak hanya harus tersentralisasi di Jakarta, kemudian di Bandung atau di Surabaya, tapi kalau boleh itu dari Siantar, dari Medan, dari Pontianak, dan dari tempat-tempat lain. Jadi feel free untuk usulan-usulan nama ke depannya jika ada anak-anak muda yang mungkin bersedia untuk meluangkan waktu terlibat, dan kita bisa ajak untuk bekerja sama dalam melayani di KLIPIA UIKB di tahun-tahun mendatang. Dan memang di sini kalau kita lihat 2/3 dari total komunitas ini memang dari DKI, tapi mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih banyak dari kondawi lainnya untuk terlibat, dan itulah esensi dari koordinasi lini pelayanan ya, tidak didominasi oleh satu conference daerah tertentu, tapi seharusnya bisa terwakili dari seluruh kondawil, sekaligus kita bisa sama-sama belajar dan saling membagikan ilmu yang ada ya. Jadi itu leveraging yang sebenarnya dari tahun ini kita sudah coba mulai, dan mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang dari KLIPIA ini akan semakin variatif perwakilannya. Oke, saya akan go terus secara cepat untuk highlights di 2023. Kakak-kakak sudah memiliki authorized meeting dari Youth Department dari West Indonesia Union Mission yang sudah saya bagikan beberapa hari yang lalu. Jadi yang pertama kita akan adakan Youth Worship tanggal 21 Januari, dan itu akan direncanakan dari jam 2 sampai jam 6 sore. Dan pada saat itu kita akan meminta koordinator lini pelayanan untuk mempresentasikan secara singkat
highlights dari rencana pelayanan di tahun 2023. Kemudian Voice of Youth di 2023 itu berganti dari expand di 2022 menjadi unstoppable ya. Jadi Pendeta Henebago ini memiliki banyak ide-ide yang brilliant ya. Jadi kalau 2022 itu saya lupa singkatannya ya, expand, exponential apa ya? Jadi maksudnya penambahan jumlah anggota orang baptisan itu secara eksponen gitu ya, secara meningkatnya secara tajam. Tapi kalau di 2023 itu bisa dibaca seni untiring spirit led team out, ini agak dipaksain sih, cuman ya supaya jadi unstoppable. Jadi sebagai informasi, Voice of Youth itu berhasil memperkenalkan dan membaptiskan lebih dari 30.000 jiwa sedivisi Asia Pasifik Selatan di tahun 2022. Jadi ini sangat powerful ya, yang mungkin di Uni Indonesia Nusantara Barat juga sudah khotbah tadi. Oke. Jadi di UIKB sudah dilakukan, tetapi merupakan challenge yang lebih besar lagi di 2023 karena ini akan ya istilahnya unstoppable ya, tidak terhentikan. Kemudian Global Youth Day 18 Maret sudah perlu disiapkan dari sekarang dari Kak Vera, kemudian Kak Irhen dan Kak Sherlita karena waktunya praktis tinggal 3 bulan. Kemudian ada yang Pro Gathering ini 22 sampai 26 Maret. Ini Kak Edmund ada di sini, Kak Josh. Ada Invest Training, kemudian yang terakhir di bulan Juli tentunya Pathfinder Campery ya, yang kita akan rangkaikan dengan Youth Festival untuk senior youth. Kemudian halaman kedua untuk sign language dari The Unspoken Ministries akan dilaksanakan sekitar bulan Juli dan Agustus. Kemudian ada Bible Conference dari Indonesian Youth for Christ bulan September. Kemudian kita lanjutkan lagi program Master Guide Mountaineering bagian kedua bulan September. Kemudian Youth Prayer Network ada Week of Prayer di bulan November dan juga kalau nggak salah akan ada Prayer Convention untuk West Indonesian Union Mission. Jadi ini bukan berarti yang lainnya tidak ada kegiatan, tetapi ini yang saya coba tuliskan sebagai highlights. Dan kurang lebih ini semua yang mungkin secara general saya boleh share ke kita semua. Dan pertemuan ini adalah pertemuan kick-off untuk pelayanan KLIP PA 2023. Dan tadi saya sudah perkenalkan timnya. Dan saat ini saya akan berikan kesempatan, oh ya satu lagi sebelum saya pindah ke slide terakhir. Ada perbedaan nanti untuk sertifikasi-sertifikasi yang akan kita adakan. Jadi tahun ini kita sudah mengadakan sangat banyak ya sertifikasi dan weekend ini akan ada sertifikasi terakhir untuk CMT di tingkat uni, yaitu untuk role certification. Dan tahun depan itu sudah tidak ada yang akan lagi di tingkat uni, tetapi akan diserah terimakan ke tingkat conference daerah atau wilayah. Jadi untuk CMT BST, kemudian CMT Role Certification, Senior Youth Certification, itu nanti kita akan handover ke conference dari wilayah dan itu sebabnya kembali lagi ya, mengapa presenter dari Club Ministry Training ini diambil dari 10 conference dari wilayah, karena ini akan merupakan estafet kepada Kondawil. Nantinya teman-teman ini akan menyelenggarakan membantu kakak-kakak pendeta sekalian. Jadi contohnya Kak Niko misalnya di KJB juga aktif di panitia di tingkat uni, Kak Eng, kemudian di sini ada kakak-kakak yang lain ya, Kak Irhan juga. Jadi di daerah masing-masing tentunya diharapkan kontribusi kakak untuk bisa membantu pada saat sertifikasi itu dilaksanakan. Ada beberapa sertifikasi yang mungkin masih perlu dilakukan di tingkat uni karena materi-materi yang kita laksanakan tahun ini mungkin masih perlu perbaikan, tetapi bisa juga dilaksanakan di tingkat Kondawil apabila memang sangat dibutuhkan, yaitu untuk Self Movement dan Voice of Youth. Dan ini merupakan prasyarat untuk menjadi Master Guide di kurikulum Master Guide yang baru versi SST. Dan yang juga saya ingin mungkin himbau kepada kakak-kakak sekalian, terutama kepada pimpinan kita dari daerah-daerah untuk terus menggunakan bumda.advent.id sebagai sarana untuk pembelajaran e-learning ya. Jadi kecenderungan saat ini
pembelajaran itu tidak secara offline ya. Saya tidak discouraging kakak pendeta untuk mengadakan pertemuan langsung, itu sangat baik. Tetapi kita perlu untuk melihat ke depan bagaimana kesinambungan dari sertifikasi ini. Kalaupun kita tidak mengadakan sertifikasi dalam acara offline, seharusnya dapat dimungkinkan sertifikasi tersebut dilaksanakan secara mandiri dengan calon peserta mengakses data-data dan bahan yang tersedia di internet. Dan itu kita mungkinkan di pemuda.id. Untuk saat ini yang tersedia adalah materi-materi untuk Club Ministry Training. Kita memiliki 8 BSD untuk Pathfinder, 8 BSD untuk Adventurer, kemudian ada sekitar 70 modul ya untuk role certification. Jadi sudah sangat lengkap dan bisa digunakan seterusnya di konferensi darah wilayah. Dan ini merupakan hal yang mungkin kita perlu untuk lestarikan ya ke depannya, karena nantinya ya orang-orang akan lebih ke e-learning. Terima kasih untuk KWLI yang sudah mengupayakan ini di website pemudaadvent.id. Oke, demikian untuk sesi yang mungkin saya ingin bawakan untuk overview, dan selanjutnya mungkin masing-masing 5-7 menit saya serahkan kepada nama-nama yang ada di sini untuk mempresentasikan program ataupun inisiatif yang akan mereka laksanakan. Kalaupun tidak sediakan slide, tidak apa-apa, bisa disampaikan secara verbal apa yang menjadi rencana kegiatan di tahun 2023. Saya persilakan Kak Pendeta Jeremy dan Kak Yanti untuk bisa mulai terlebih dahulu. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya, sebenarnya ada PowerPoint-nya. Mungkin di Kak Oswald ada bisa ditampilkan mungkin PowerPoint-nya. Minta tolong, Kak. Ya, sebentar Kak ya. Baik. Sepertinya dari saya bisa ini. Oke, silakan. Bisa ya? Ya. Kelihatan ya, Kak ya? Kelihatan. Oke. Lihat ya. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Yanti Simanjuntak. Saya mewakili Bible Reading Project bersama koordinator yang partner saya, Pendeta Jeremy Utajulu. Tapi Pendeta Jeremy lagi ada halangan, jadi saya yang mewakili. Bible Reading Project ini adalah project yang penting ya buat kita anak-anak muda. Kenapa? Karena kalau ibaratnya makan, kita itu nggak bisa hidup tanpa makan. Jadi pondasi kehidupan kita itu makan. Tapi di Alkitab sendiri dibilang di Matius 4 ayat 4 bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja tetapi firman Allah. Yang artinya bahwa pondasi kehidupan kita selain makan, selain roti, itu adalah firman Allah. Jadi dengan adanya proyek ini, kita membantu para pemuda untuk menguatkan pondasi mereka dengan membaca Alkitab. Nah, bisa dilihat ini adalah logo dari Bible Reading Project. Ya, pasti ada ininya sih, pasti ada filosofinya di balik logo ini. Kita lanjut ke program ini. Kalau Bible Reading Project pasti udah langsung tahu lah ya gambaran besarnya membaca Alkitab. Jadi di sini kita akan membaca Alkitab. Nanti rencananya adalah kita akan melibatkan
lebih dari 1.000 pemuda. Syaratnya apa? Yang penting bisa membaca, karena kita akan membaca 1 pasal dalam sehari. Tujuannya itu untuk baca Alkitab bersama-sama. Dan kita menugaskan nih nanti para pemuda itu untuk membaca Alkitab. Dan yang kedua, kita mendorong kaum muda untuk baca Alkitab setiap hari. Ketiga, kita membaca, mendengar, dan memelihara firman Tuhan. Nah, di sini ada nama-nama dari tim koordinasi BRP, Bible Reading Project di UIKB. Ada saya, Yanti Simanjuntak, tadi Pendeta Muda Jeremy, ada Eral Hadi, Meltina Angelina, Kak Neti, Kak Esther, Kak Eral, yang akan membantu untuk berjalannya proyek ini ke depannya. Jadi target dari proyek ini itu sebenarnya untuk junior and senior yacht, yang tadi saya bilang usianya di atas 10 tahun, tapi yang penting udah bisa baca ya, karena di sini kita namanya juga Bible reading, kita akan membaca Alkitab. Di sini ada 3 cakupan pelayanan, ada 3 kegiatan yang akan semoga bisa kita jalani ya, harus kita jalani nanti ke depannya. Pertama ada bacaan Alkitab harian dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan mengumpulkan para pemuda di seluruh UIKB ini, kemudian kita akan bikin jadwal membacanya, dan nanti 1 orang itu akan baca 1 pasal dalam 1 hari. Kemudian mereka akan membuat video mereka membaca Alkitab, mereka kirim ke kita. Kemudian video itu akan kita upload ke akun sosial media dengan tujuan ya itu dia tadi membantu para pemuda untuk lebih semangat lagi baca Alkitabnya nih, karena kan tadi Alkitab itu adalah pondasi kan. Jadi kita akan menarik tadi lebih dari 1.000 orang pemuda. Terus yang kedua itu ada House of Bread. Jadi setelah nanti dalam 3 minggu atau sebulan, tiap bulannya, kalau udah selesai membaca 1 kitab, kita akan membuat meeting online, Bible study untuk pendalaman Alkitab terkait kitab yang udah kita baca. Jadi misalnya di bulan Januari atau di bulan Januari misalnya kita udah selesai 1 kitab, kita akan bahas itu, kita akan adakan kuis Alkitab, dan juga kita akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para pembaca yang sudah membaca di bulan tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah weekly catch up meeting. Nanti setiap minggunya kami departemen kami dari Bible Reading Corporate ini akan melakukan meeting mingguan untuk membahas dan juga ya kita akan bertukar pikiran, brainstorming apa saja progresnya dan bagaimana ke depannya yang akan kita laksanakan lagi. Jadi highlight dari program ini adalah launching Bible Reading Project UIKB. Nanti launchingnya itu bertepatan dengan Kampore, Third Indonesian Kampore, 27 Juni sampai 2 Juli 2023. Main objektifnya kita akan memperkenalkan Bible Reading Project ini dan meningkatkan lagi keterlibatan dari pemuda-pemudi dalam bacaan Alkitab. Targetnya pemuda Advent se-UIKB. Dilakukannya virtual by Zoom. Yang tadi kan ada House of Bread itu kita akan lakukan by Zoom. Jadi nanti persiapan yang udah dilakukan, kita sudah membuat Google Form. Jadi nanti pemuda-pemuda akan kita kirimkan link Google Form ini, mereka akan mendaftar. Nanti nama-namanya yang sudah mendaftar akan kita catat, kita buatkan jadwalnya. Dan kita akan setelah dibuat jadwalnya, kita akan umumin by email ke masing-masing peserta yang sudah mendaftar. Lalu kita di bulan April dan Mei di situ sudah dilakukan pengumpulan video oleh masing-masing peserta.
Dan nanti untuk launching video pertama itu akan ada di Kampore bulan Juni. Untuk House of Bread tadi kelewat sedikit. Untuk House of Bread ini kita setiap bulannya atau setiap habis kitab kita akan undang para pembicara-pembicara nih yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan terkait kitab yang sudah kita baca. Jadi itulah Bible Reading Project, gambaran besarnya yang akan kita lakukan selama setahun ke depan. Semoga proyek ini bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa memperkuat lagi nih fondasi dari para pemuda dan pemudi Advent supaya lebih giat lagi, kita akan membuat bagaimana membaca Alkitab ini jadi lebih menarik lagi buat para pemuda-pemudi Advent se-UIKB. Sekian presentasinya, terima kasih. Terima kasih Kak Yanti dan Pendeta Jeremy. Kita doakan bersama untuk kegiatan ini supaya dapat berjalan baik. Thank you Kak Yanti. Kemudian berikutnya saya kasih kesempatan untuk Public Campus Ministries Team, PCM, untuk bisa sharing slides. Baik, selamat malam. Saya ucapkan untuk seluruh kakak-kakak dan juga para pendeta yang sudah hadir pada rapat malam hari ini. Perkenalkan, saya Patrick dari tim Public Campus Ministry bersama dengan Kak Rafael di sini. Kita akan sedikit menjelaskan atau memperlihatkan apa saja yang menjadi program dan juga rencana dari lini pelayanan Public Campus Ministry di tahun 2023. Baik, di sini apakah ada Kak Rafael? Mungkin Kak Rafael lagi berhalangan ya, jadi saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit gambaran mengenai susunan pengurus untuk lini pelayanan Public Campus Ministry 2023. Untuk koordinatornya ada saya sendiri dan juga Kak Rafael. Untuk sekretaris ada Kak Grace Parhusip dan juga bendahara ada Kak Lira Rondonungu. Di sini ada beberapa divisi. Yang pertama divisi acara ada Kak Beryl Wenur, Kak Gogo Sinurat, dan juga Kak Talita Sitorus. Untuk divisi sosial media sendiri diatur oleh Kak Fajar Dwi Kirana, divisi merchandise oleh Kak Kevin Lolong, divisi kerohanian oleh Kak Gabriel Timothy, dan di sini kita memiliki 4 field coordinators, yaitu Kak Bella Sinaga, Kak Guino Tumangkeng, Kak Matthew Edward, dan juga Kak Nathan Lauren. Dan di sini kita ada dari lini pelayanan Public Campus Ministry sendiri memiliki beberapa program yang akan dijalankan pada tahun 2023. Program pertama yang akan kita jalankan adalah kita akan melakukan pendataan anggota untuk seluruh PCM yang berada di UIKB. Kemudian program yang kedua kita akan melakukan Vesper bersama yang mungkin akan dilakukan either sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, baik antara sesama PCM ataupun gabungan dari seluruh PCM bersama-sama. Program yang ketiga yang akan kita lakukan adalah kembali melakukan kegiatan tema atau Temu Mahasiswa Advent se-UIKB. Kegiatan ini sudah dilakukan pada beberapa tahun yang lalu, dan karena pandemi COVID-19 kita tidak bisa melakukan kegiatan secara offline, maka pada tahun depan kita akan merencanakan untuk melakukan kembali acara ini. Pada saat pelaksanaan Kampore Indonesia juga kita akan kembali melakukan PCM Gathering seperti yang sudah dilakukan pada acara Youth Fest tahun lalu atau tahun ini. Itu merupakan suatu agenda yang kembali akan kita lakukan tahun depan. Kita juga akan melakukan Public Campus Ministry Day, Global Youth Day, dan juga kita akan membuat PCM merch. Dan di sini kita akan bekerja sama juga dengan lini-lini pelayanan lain untuk mengadakan beberapa seminar seperti seminar musik, seminar pekerjaan, dan juga seminar kesehatan. Mungkin kita bisa bekerja sama nanti antara PCM dan juga lini pelayanan yang profesional ataupun lini-lini pelayanan lain untuk membuat seminar bagi PCM. Kegiatan terakhir atau program terakhir yang akan direncanakan untuk dilakukan tahun depan adalah
kita rencananya akan bekerja sama ataupun berkoordinasi dengan Advent Respons Cepat dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat berupa pembagian sembako ataupun baju layak pakai ataupun menjadi volunteers di beberapa kegiatan yang membutuhkan orang untuk di kegiatan tersebut. Kira-kira seperti itulah program ataupun rencana dari Lini Pelayanan Public Campus Ministry di tahun 2023. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Patrick dan Kak Rafael untuk program yang sudah direncanakan. Dan berikutnya kita lanjut lagi untuk mempercepat waktunya ya 4-5 menit mungkin masing-masing section. Kak Ina atau Kak Michelle boleh nanti menginformasikan untuk Adventure Club Disability Curriculum. Silakan kalau Kak Ina sudah ada. Kak Ina ada di sini? Kak Ina apa mendengar diskusi kita? Oke, silakan. Kakak yang lain apa terdengar suara Kak Ina? Kayaknya suaranya itu deh, nggak keluar. Belum Kak Ina. Oke, mungkin sembari menunggu Kak Ina untuk fix audionya, kita lanjut dulu ke GYD Global Youth Day. Mungkin di sini ada Kak Irhan atau Kak Vera. Mungkin bisa share sedikit apa yang mungkin ada di perencanaan yang mau disampaikan. Itu berbeda. Jadi kalau misalkan di dunia dosen satu mahasiswa untuk Youth Impact atau untuk Spesifik untuk Global Youth Day, Kak Oh, Vera? Global Youth Day, sorry Kak. Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Untuk Global Youth Day seperti untuk tahun ini kita puji Tuhan ya, sukses ya di semua tempat aktif gitu. Hanya saya enggak tahu apa nanti karena tim Global Youth Day ini sudah baru ya Kak dengan Kak Irfan. Halo Kak Irfan, salam kenal. Kak Michelle Sherlita itu Michelle namanya ya. Nanti kita diskusikan lagi karena memang di penghujung tahun lagi numpuk juga kegiatan kita yang MGR Care yang akan berangkat ke Labuan Bajo. Jadi untuk seperti yang lalu kita live dari semua daerah dan ada beberapa yang bervariasi, ada yang kunjungan ke panti, ada yang memang langsung di jalanan, ada juga yang mendoakan. Jadi cuma kelemahannya adalah saking sibuk semuanya sehingga mereka nggak bisa menikmati Global Youth Day yang ada di tempat lain. Jadi nanti akan dipikirkan bagaimana supaya semuanya bisa mengikuti, tapi sebenarnya siaran ulangnya sih bisa ditonton ulang sih. Jadi nanti untuk yang berikut ini paling tidak jangan turun dari kualitas acara Global Youth Day yang lalu, tapi dipikirkan bagaimana caranya untuk lebih prepare lagi, mungkin di awal tahun sudah dikasih tahu gitu apa yang menjadi programnya dan strategi yang lalu bagus untuk mempertemukan seluruh direktur PA ya sehingga kita bisa diskusi. Itu sih Kak untuk Global Youth Day. Oke, terima kasih Kak Vera. Jadi memang kalau tahun ini sudah meriah ya, tahun depan pasti diharapkan lebih baik lagi ya. Itu sebabnya kita sudah set up tim
dari sekarang supaya bisa lebih di-prepare dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Berikutnya Kak Ina, apa sudah bisa berbicara? Silakan Kak Ina. Ya. Malam kakak-kakak semua. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya dari Klub CI Gading Serpong, Jakarta. Saya juga adalah ibu seorang anak berkebutuhan khusus. Saya bersama Kak Michelle di Batam dan juga dibantu Kak Ilen dan Kak Oswald. Dipercaya baru-baru ini saja ya, kami baru terbentuk. Jadi mohon maaf karena PPT-nya belum sempat kami buat, karena kami baru mengadakan pertemuan di minggu yang lalu. Dan masih dalam progres untuk menyusun apa yang akan kami lakukan di tahun yang mendatang ini. Jadi kakak-kakak, program ini kan baru dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Untuk anak-anak disabilitas, kita perlu memperhatikan mereka. Pertama, kenapa? Karena memang secara hukum negara kita, mereka ini juga mempunyai hak untuk kita layani. Kedua, kalau kita ingat, tujuan pembentukan klub baik Adventure maupun Pathfinder adalah supaya semua anak itu mengenal Yesus, supaya mereka itu punya kebiasaan yang baik, mengembangkan keterampilan untuk melayani Yesus. Ini kan untuk semua anak. Jadi termasuk adalah di dalamnya adalah anak-anak dengan disabilitas. Karena itu kita punya sekarang secara tingkatan uni, kita ingin membuat sesuatu bagi anak-anak ini. Untuk di tahun ke depan, karena memang ini adalah hal yang baru, kami belum mempunyai data apa yang akan berapa banyak anak-anak yang membutuhkan pelayanan ini. Karena itu kami sangat butuh bantuan daripada kakak-kakak semua yang di sini juga dengan para direktur ya, supaya nanti kami akan share Google Form ya. Di situ akan kami tanyakan apakah di klub kakak atau di gereja kakak ada anak-anak yang memiliki disabilitas tertentu. Ya, kami sedang mencoba mendata dahulu. Dengan pendataan itu, baru kita bisa melanjutkan ke rencana selanjutnya, mau melakukan apa. Nah, kemudian kami juga mencari kalau ada kakak-kakak yang tahu apabila ada di antara kita yang memiliki background pendidikan khusus, boleh kakak-kakak tolong infokan ke kami, karena itu akan sangat membantu bila nanti kami butuh untuk membuat penyesuaian dalam kurikulum atau adaptasi-adaptasi yang dibutuhkan. Nanti kalau pendataan sudah ada, baru kita bisa merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan ini dengan orang tua dan wali anak, dan juga dengan staf klub. Dari koordinasi itu, baru kita bisa merencanakan, selanjutnya nih mau gimana nih? Apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, kemudian nanti kita baru bisa melakukan sosialisasi ke klub-klub dan pelatihan. Nanti kalau sudah ada data yang akurat, jadi kita bisa mengetahui misalnya, ternyata di Uni Barat ini banyak anak-anak disabilitas yang tunarungu. Kita bersyukur kita sudah punya Kak Nora di sini, ya kan? Nah, di situ nanti kita bisa kerjasama dengan Kak Nora. Atau misalnya, ternyata dari data itu kita mempunyai anak-anak yang tunanetra, ya kan? Nah, nanti baru kita pikirkan untuk anak tunanetra apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita harus bikin pelatihan untuk Braille, ya, seperti itu. Jadi baru kita bisa menentukan secara lebih spesifik apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan nanti setelah itu semua kita lakukan, baru kalau dalam melayani anak dengan kebutuhan khusus, ada yang namanya kita lakukan adaptasi. Apa yang harus kita lakukan bagi mereka? Apakah adaptasi cara mengajar, adaptasi kegiatan, tempat, alat, dan sebagainya, nanti baru bisa kita lakukan. Jadi kami sangat butuh bantuan dari kakak-kakak semua di sini, dan juga boleh share kepada kami masukan-masukan atau bahan-bahan yang baik. Karena terus terang saat ini bahan yang ada dari NAD pun ataupun JIS itu sangat minim. Ya, jadi kami harus mencari di luar di tempat yang lain. Jadi kalau kakak-kakak punya bahan yang lain pun boleh di-share ke kami untuk boleh kita pergunakan bersama-sama untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus di Uni Barat ini. Saya rasa itu dulu untuk sekarang. Terima kasih. Thank you Kak Ina dan Kak Michelle. Kita akan nanti pada saat sosialisasi bulan Januari mudah-mudahan sudah lebih lengkap rencana yang akan dilakukan. Dan berikutnya kita skip dulu untuk youth update yang lain. Kita coba kasih kesempatan sebentar untuk Kak Priska untuk Youth Music Ministry. Silakan Kak Priska.
Jadi kita tidak akan present seluruh lini pelayanan pada malam hari ini. Ini sebenarnya brief informasi saja. Yang menjadi tujuan utama adalah review dari 2022 activities ya. Jadi 2023 ini sebenarnya pelengkap saja dan kita akan lebih banyak nanti membahas ini pada saat acara gabungan bersama di bulan Januari nanti. Silakan Kak Priska. Ya, thank you Kak Oswald. Selamat malam juga untuk kita semua. Ya, singkat aja dari Youth Music Ministry untuk tahun 2022 kita gabung sama Youth Fest gitu. Jadi ada music camp di situ dan puji Tuhan berjalan dengan sangat baik. Dan singkat cerita, kita akan melanjutkan ini di tahun 2023 gitu. Tapi kalau kemarin itu kan seuni gitu ya. Dan kita lihat itu banyak teman-teman kita khususnya yang di luar pulau. Itu agak kasihan gitu kalau misalnya mau join karena kan jauh, travelnya juga ada ongkos gitu dan belum lagi bayar untuk Youth Fest. Jadi sesuai dengan himbauan dari Pendeta Roni Wenas, tim kita yang akan pergi menjangkau ke Kondawil, ada sekitar 10 di sini. Nah, mungkin saya share ini aja untuk materinya. Jadi dari kalau teman-teman yang sudah ikut Youth Fest kemarin, nanti tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah dilakukan di situ. Cuman kita ada beberapa kelas tambahan seperti nomor 5, nomor 7, 8, 9. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu boleh di screenshot aja, nanti boleh dibaca masing-masing. Dan satu lagi yang kita mau share adalah untuk tanggal pelayanan ini gitu. Jadi kita waktu itu sudah share kepada, kita ada undangan ya Koswat ke 10 direktur PA, dan untuk tahun 2023 kita hanya punya 6 slot gitu. Nah ini sudah diambil di Konfus DKI, Jawa Timur sama Sumatera Tengah gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman, kakak-kakak di sini, juga para Pak Pendeta yang melihat conference-nya belum memilih tanggal, nanti boleh menghubungi saya atau ke Kak Oswald juga, kita masih ada di Maret, April, dan juga September gitu. Nah kalau misalnya nanti sudah penuh, nanti kita akan lanjutkan lagi di 2024 gitu. Ya kira-kira seperti itu aja karena kita sudah pernah lakukan di Youth Fest kemarin, jadi mungkin sudah ada gambaran gitu ya music camp-nya bagaimana, pelatihannya bagaimana. Mungkin itu aja Kak Oswald, terima kasih. Terima kasih Kak Priska dan Kak Kiki. Jadi memang Youth Fest kemarin menjadi satu titik balik yang sangat baik ya untuk pembinaan pelayanan pemuda Advent, khususnya untuk pelayanan musik ya. Jadi kita menikmati ibadah yang lebih tenang, kemudian pelayanan musik yang sangat indah yang meningkatkan iman kita saat berbaktian. Dan ini akan dipresentasikan di daerah oleh tim Youth Music Ministry. Oke, berikutnya kita pindah ke sesi yang lain. Kita coba bisa lebih cepat. Oh ya, ini lebih ke Pathfinder History Project. Ini sudah beberapa tahun dibuat dan saya dan Kak Willy akan coba finalizing tahun ini. Dan mudah-mudahan Kak Willy sudah lebih lowong ya dari waktu untuk persiapan wisuda atau mungkin tulisan akhir ya. Jadi mudah-mudahan kita boleh rampungkan. Jadi sekedar update seluruh data dari 10 konferensi dari wilayah sebetulnya sudah terkumpulkan, tapi memang ini dari direktur-direktur PA yang sebelum periode ini ya, kecuali kalau saya lihat di sini masih cukup banyak ya yang incumbent ya, kayak Pendeta Bangun, Pendeta Pardede, dan lain-lain, Pendeta Bangu, dan mungkin Pendeta Eben. Tapi untuk direktur-direktur PA yang lain yang mungkin belum terlibat di waktu yang lalu, kita nanti akan ada 1 atau 2 kali meeting. Kita akan share data-datanya, kemudian divalidasi, sign off gitu. Mungkin baru setelah itu kita akan coba rampungkan dalam Q1 atau Q2. Jadi mudah-mudahan di Kampore nanti sudah ada tercetak ataupun tersedia untuk buku sejarah Pathfinder atau PA Junior di Universitas Barat dari awal pergerakannya hingga tahun 2022 ya, yang kita akan coba susun. Dan ini kita punya tim sendiri yang sudah bekerja untuk mengumpulkan data-data dan mudah-mudahan untuk consolidate dan untuk finishing touch ini sebetulnya yang lebih diperlukan. Kak Willy boleh membantu dan puji Tuhan beliau sudah bersedia untuk
membantu saya dan tim yang lain untuk menyelesaikan proyek ini. Ya, jadi kalau lihat profile picture-nya Kak Willy ya, ini mungkin judul disertasi beliau nanti pada saat nanti akan tamat ya. Puji Tuhan, anak-anak muda yang memiliki kemampuan di bidang ini dapat terlibat untuk membantu kegiatan kita. Oke, demikian brief information dari Pathfinder History Project. Dan berikut saya serahkan ke Kak Frankie. Mungkin Kak Eng bisa sekedar mengupdate project dari Master Guide yang direncanakan akan diadakan. Kak Willy, ada Kak Niko Kak di sebelah. Oke. Kak Niko sudah standby. Silakan, Kak Niko. Saya di belakang. Oke. Silakan, Kak Niko. Selamat malam kakak-kakak. Ini udah pakai backgroundnya salah ambil lagi. Silakan. CMT lagi kelihatan Mr. Guide. Baik, agendanya ada dua yang ditugaskan. Yang pertama tadi dari Kak Frankie nanti yang lebih ke depan untuk yang kurikulum Master Guide, kami mempelajari dan memahami terlebih dahulu tentang klub Master Guide, karena ini sendiri secara dunia belum ada, maksudnya secara general conference belum menjadi kewajiban, tetapi ini sudah diterapkan dan diaplikasikan di North American Division, dan juga saat ini di Uni Timur sudah berjalan, dan di beberapa klub di Indonesia Uni Barat sudah ada, tapi praktisnya seperti apa lebih dalam nanti kami akan mencoba mendalami dan juga mensosialisasikannya. Itu satu. Yang kedua yang akan dilakukan adalah setelah nanti bulan Maret ya, kalau nggak salah Maret atau April itu yang Master Guide Convention yang akan dilaksanakan di Raja Ampat itu selesai, maka setelah itu hasil dari Master Guide Convention ini perlu untuk disosialisasikan dan disampaikan kepada sampai dengan level jemaat. Maka dari itu juga tugas yang ditugaskan kepada kami untuk dapat bagaimana bisa mensosialisasikan dan memberikan arahan yang dapat dipahami terhadap hasil-hasil dari keputusan tersebut. Dan tentu saja ini nanti harus bekerja sama dengan kakak-kakak direktur PA di daerah ya, untuk dapat kami menyampaikan apakah nanti bentuknya online atau bagaimana bentuknya, kami belum membuat modelnya, tetapi setidaknya ini bisa dapat kami akan menjadi jembatan untuk dapat menyampaikan dan memahami isi dari hasil dari Master Guide Convention tersebut. Yang ketiga, nah ini bukan sebenarnya tambahan yang tadi karena saya juga baru dihubungin baru diberi pemahaman yang kedua. Yang ketiga ini adalah tentang kepahaman. Nah, terkait dengan kepahaman, meskipun di seluruh dunia ini sudah ada lebih dari 400 kepahaman yang disahkan oleh GC, ada di website GC tahun 2014, tetapi ada satu kekurangan yang kami rindukan, yaitu kepahaman asli dari SSD yang berasal dari lokal negara Indonesia terutama, yang mana kenapa ini dirindukan, karena dari 400 kepahaman yang saat ini sudah ada dipublish di website GC, itu terdapat kepahaman-kepahaman sifatnya lokal, seperti kepahaman aborigin, itu ada dari Australia, ada kepahaman dari Afrika dan lain sebagainya. Kenapa Asia tidak buat? Kita dengan juga cukup banyak anggota jemaat yang ada di Indonesia, kenapa kita nggak buat yang versi asli Indonesia? Saat ini yang sudah ada modelnya adalah yang angklung, sudah lengkap, tetapi ternyata masih belum bisa disahkan karena beberapa kekurangan. Nah, ternyata selama ini kami tidak paham cara langkah untuk bisa sampai ke divisi untuk disahkan. Nah, kami juga diberi tanggung jawab untuk dapat bagaimana mengelola ini, sehingga targetnya dapat dijadikan ataupun disahkan untuk level divisi dan jika mungkin untuk dapat dipromosikan sampai ke GC. Demikian kurang lebih, Kak. Thank you, Kak Niko. Kak Eng, ada yang mau ditambahkan? Sebentar, saya coba share. Mumpung masih ada waktu kok. Saya minta biar cuma 2 menit. Oke. Baik ya kakak. Untuk sementara kurang lebih garis besar yang kami akan coba susun ketika akan buat Master Guide Club. Kakak-kakak yang familiar dengan pembentukan klub, baik itu Pathfinder maupun Adventurer, itu tidak akan beda jauh. Cuman kadang-kadang kan di klub kita masing-masing begitu dilantik jadi seorang Master Guide,
mereka nggak tahu mau kemana. Apalagi kalau satu klub itu punya belasan atau punya puluhan master guide, di mana kelas yang di Pathfinder cuma ada 6, yang di Adventure cuma dikit. Ketika itu ada sisa, sudah ada instruktur di situ, sudah ada pembina di situ, yang lain mau ngapain? Yang lain mau ngapain? Nah, di sini tempatnya, di Master Guide Club tempatnya. Kemudian, ketika jadi Master Guide, mesti ada peningkatan kompetensi, atau mesti ada penyesuaian, ada pelatihan. Nah, Master Guide Club ini akan mewadahi. Itu nanti yang akan kami susun, kurang lebih akan mirip begini. Isi Master Guide administratif manual yang akan dibuat. Mungkin akan kurang lebih segini, sekalian dengan kenapa sih mesti ada klub ini, dan akan disampaikan keuntungan-keuntungan jika kita punya Master Guide Club. Kalau mungkin klub yang anggota Master Guide-nya tidak begitu banyak, ya mungkin bisa merangkap semua. Tetapi ketika sudah begitu banyak Master Guide, apalagi ada yang dominan, itu kan biasa. Ada yang dominan, ada yang ketinggalan. Kalau boleh, kita akan jalan sama-sama supaya tidak ada Master Guide yang jauh tertinggal, tidak ada Master Guide juga yang terlalu maju ke depan. Master Guide Club ini adalah wadah di mana Master Guide bisa belajar sama-sama, melayani sama-sama, dan berkembang sama-sama. Itu mungkin keuntungan jika ada Master Guide Club. Detailnya kami akan siapkan dengan Kak Niko dan tim, kemudian mungkin di entah Februari atau Maret, atau nanti selesai dari Raja Ampat, akan kami presentasikan yang hampir final, untuk bisa di-share, disosialisasikan ke Kondawil kita masing-masing. Mungkin itu saja pendahuluannya, Kak Os. Terima kasih. Thank you. Jadi ditahan dulu ini, biar tidak. Sebentar. Oh, ada lagi. Enggak, mau share lagi. Oh, ada lagi, silakan. Sudah. Maksudnya nggak usah ambar semua. Oh, Jadi siap. nanti sedikit-sedikit ya. Siap. Cuman pendahuluan, Pak. Pendahuluan ya. Terima kasih Kak Eng. Jadi kalau memang teman-teman dari Uni Timur itu mereka sangat sigap ya, walaupun kalau biasanya kalau mereka suka merendah, kami biasa belajar dari Uni Barat ya, tapi sekarang mereka sudah resmi ya menggunakan klub Master Guide. Dan memang mungkin kakak-kakak pendeta di sini juga punya concern yang sama, yang kita sudah diskusikan bersama. Kalau bisa kita ada arahan dari divisi juga dulu, supaya kita dengan aman dapat mengimplementasikan ini. Dan informasi yang saya dengar katanya ini sudah akan di-announce oleh Pendeta Henebago, cuman sampai sekarang sudah bulan Desember kita belum ada pengumuman. Jadi kita lakukan persiapan lebih dahulu. Jadi once itu sudah resmi, kita sudah langsung roll out 100% dari tingkat uni ke daerah dan jemaat. Itu kita siapkan tim dari Kak Eng dan Kak Niko untuk mengkoordinasikan ini. Oke, berikutnya biar kita tidak terlalu malam, Pendeta Rio dan Kak Eng ini. Yang berikutnya ini siapa tadi ya? Oh, Kak Welly. Kak Welly akan share untuk database dan reporting, karena beberapa waktu yang lalu Pendeta Wenas sempat meminta bantuan dari tim IT kita untuk bagaimana caranya dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dari daerah dan conference terkait pelayanan, data-data pelayanan. Apakah Welly bisa untuk join? Oke, mungkin belum terdengar. Tapi mungkin yang akan coba digagas saat ini adalah sebetulnya bukan hal yang baru, bukan hal yang sangat baru, tapi ini lebih ke bagaimana mungkin pelaporan dari kegiatan-kegiatan di daerah bisa tercapture dengan lebih komprehensif di tingkat uni. Dan nanti Kak Welly akan buat semacam data-data isian yang kita semua sudah sangat familiar dengan pengisian di database Google Forms atau Google Sheet. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi bukan dalam bentuk Google, tapi langsung di website Pemuda Advent. Jadi mungkin secara berkala, apakah itu bulanan atau quarterly,
kakak-kakak pendeta mungkin dibantu oleh tim dari masing-masing konferensi daerah wilayah untuk mengisi data-data apa saja yang perlu diisi. Nanti kita akan minta dari pendeta Wenas untuk requirements-nya, mungkin jumlah klub Pathfinder, jumlah klub adventurer, jadi kurang lebih seperti itu. Yang akan jadi variabel pembeda mungkin apakah ada perkemahan, apakah ada, saya nggak tahu apa requirements yang dibutuhkan dari data isian ini. Tapi mudah-mudahan dengan cara ini lebih mempermudah, dan kedua lebih standar untuk pengumpulan data yang akan digunakan untuk mungkin informasi ke organisasi yang lebih tinggi di uni ataupun di tingkat divisi. Jadi ini inisiatif yang akan dilakukan di web Youth Ministry di tahun 2023. Kemudian yang terakhir mungkin ini juga satu hal yang sudah ditunggu-tunggu untuk diinformasikan. Memang kita saat ini masih konsolidasi untuk beberapa hal terkait dengan perizinan, kemudian dengan staffing ya, dengan tim. Jadi untuk update Kampore di Jakarta tahun 2023 nanti, kita sudah awal minggu ini, saya, Pendeta Wenas, Kak Dinan, Kak Roger sudah bertemu dengan pengurus dari Bumi Perkemahan di Cibubur, dan kita sudah menyampaikan surat permohonan penggunaan lahan dan sudah diterima oleh perwakilan dari pengurus di sana, Pak Heriana dan Pak Acan, dan kita sudah terregistrasi untuk mengadakan kegiatan tanggal 26 Juni sampai tanggal 7 Juli, 26 Juni sampai tanggal 2 Juli di Bumi Perkemahan Cibubur. Ada beberapa informasi yang mungkin masih preliminary. Surat sebenarnya sudah disiapkan, sudah ada di Pendeta Wenas, cuman beliau mungkin masih ada persiapan untuk berangkat ke Filipina sehingga surat belum dirilis ke kakak-kakak direktur. Jadi beberapa informasi yang akan kita sampaikan di surat tersebut, bahwa acara akan dilaksanakan tanggal 26 atau 27 hari Selasa pembukaan, kemudian penutupan hari malam Minggu tanggal 1 Juli kalau tidak salah. Kemudian biaya pendaftaran per peserta sebesar 600.000, dan ini termasuk ke merchandise, kemudian akses masuk, kemudian item-item yang akan nanti dibagikan selama kegiatan berlangsung. Dan ini komponen utama yang terbesar dari pembiayaan ini adalah untuk kontribusi biaya sewa atau biaya fasilitas yang akan digunakan nantinya di Kampore nanti. Kita berharap ada kurang lebih 6.000 sampai 7.000 peserta yang boleh hadir dari seluruh Indonesia, dari 21 konferensi daerah wilayah, yang nanti akan mengikuti kegiatan on-site di camp area. Seperti biasanya kita akan mengadakan beberapa kegiatan kelas di pagi hari, kemudian kegiatan interaktif di sore hari, kemudian malam hari ada beberapa kegiatan yang sifatnya fun, kemudian yang didesain untuk anak-anak, remaja maupun orang-orang muda. Kemudian target audiens kita tidak saja untuk adik-adik adventurer, pathfinder ataupun kakak-kakak master guide, tetapi acara-acara akan dilakukan juga akan mengcover pelayanan kepada senior youth ataupun young adults atau ambassador members atau para pemuda Advent dewasa. Jadi kita tidak akan membatasi hanya ke kegiatan Pathfinder. Jadi once kita ada di sana dengan 7.000 orang, kemudian mungkin dari sana akan ada ini hanya bayangan saja ya. Mungkin ada anggota PCM mungkin sekitar 200-300 ya. Mereka bisa mengadakan dan kita fasilitasi untuk mengadakan katakanlah PCM Indonesian PCM Summit misalnya. Kemudian mungkin Kak Edmund bisa untuk menggagas acara yang profesional untuk se-Indonesia. Kemudian yang sudah pasti akan join juga Inverse akan mengadakan kegiatan untuk anak-anak Pathfinder, untuk anak-anak muda. Prayer Network juga akan involved. Youth Music Ministry mudah-mudahan akan tetap bisa tergabung nanti untuk Kampore Camp Music Camp ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harapkan untuk adakan ya. Jadi
tidak saja ini coverage-nya ini untuk pemuda Advent Junior, untuk anak-anak Adventure dan Pathfinder. Pada saat adik-adik mungkin pergi kelas, ada pembina-pembina orang muda yang mungkin bisa saling berbagi waktu sehingga dia bisa juga pergi ke kelas-kelas yang dikhususkan untuk mereka. Jadi memang cakupan ini agak lebih luas dari yang biasanya, taking advantage dari banyak peserta yang mungkin akan hadir. Jadi pelatihan-pelatihan akan kita buat secara variatif ya. Kemudian pengenalan-pengenalan yang tadi juga kita akan buat ya. Mudah-mudahan Bible Hero sudah bisa diterjemahkan dan bisa go live sebelum Camperi. Kemudian apa tadi hasil-hasil konvensi mungkin juga akan bisa nanti disampaikan di sana. Kemudian pengenalan untuk kurikulum disabilitas, saya sangat juga encourage untuk tim bisa paling tidak membagikan sesi-sesi ini di sana karena mungkin akan cukup banyak orang tua ataupun pembina yang hadir yang mungkin tertarik untuk sekedar brainstorming atau sharing experience dan itu akan dapat wawasan yang lebih banyak ya untuk Kak Ina, Kak Michelle, Kak Ilen untuk kita bisa developing bagaimana sebaiknya untuk kurikulum buat disabilitas di adventurer khususnya di Indonesia. Jadi kakak-kakak bisa bayangkan cukup banyak program yang akan diadakan, cukup variatif sehingga kita boleh katakan ini bisa kita bayangkan seperti kalau kita ke pasar malam ya, ke acara-acara seperti itu. Jadi akan cukup banyak ya program yang akan kita nikmati dengan menghadiri acara kamper ini. Jadi bisa dipastikan tidak rugi ya untuk nanti datang karena kita mungkin tidak akan lagi experiencing Jakarta sebagai tuan rumah mungkin dalam beberapa tahun ke depan ya. Mungkin saya nggak tahu next time kalau Uni Barat yang akan jadi tuan rumah apakah nanti akan pindah ke Surabaya atau ke Lampung atau ke Medan. Jadi once ini ada di Jakarta kita akan upayakan acara-acara yang mungkin lain dari biasanya, Pathfinder Einers yang berbeda, Adventurer Awards yang tidak biasanya yang mungkin anak-anak dapat nikmati. Jadi konsep acara sudah sedang dibicarakan oleh tim panitia dan nanti secara resmi panitia akan bersurat kepada Direktur PA, kakak-kakak pendeta di sini yang juga by position akan menjadi steering committee members di kepanitiaan, di mana akan memberikan arahan, memberikan masukan untuk penyelenggaraan kegiatan ini dengan lebih baik lagi. Jadi mungkin itu secara luar saja bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk Kampore Update, menunggu surat yang akan nanti dirilis oleh Pendeta Wenas dan rencananya kita akan ada meeting pada saat Pendeta Wenas kembali dari Manila untuk proper presentation dan visual update ke kakak-kakak direktur PA se-Indonesia. Jadi kita akan tentukan tanggal mungkin sebelum libur akhir tahun supaya hal-hal yang mungkin perlu dipersiapkan dari sisi daerah, konferensi dan wilayah itu boleh mulai disiapkan dari bulan Januari. Sementara panitia akan mempersiapkan infrastruktur terutama untuk website registration dengan sebaik-baiknya. Jadi so far ini yang bisa saya share pada malam hari ini dan mungkin belum banyak yang dapat diinformasikan, tetapi anak-anak muda yang terlibat dalam panitian sudah bekerja kurang lebih dalam 2 bulan ini untuk mempersiapkan framework dan hal-hal yang esensial dalam persiapan kegiatan preparation Campori. Ya, mungkin 2 tahun depan ya di IKN kita akan berkemah mungkin. Tapi 2 tahun depan bagian dari UKIKT dulu Kak, baru nanti mungkin sekitar 4 tahun depan kita akan kembali lagi ke Kalimantan. Walaupun Kalimantan sudah di yang pertama ya. Jadi mungkin ada giliran yang lain ya. Kita berharap ya kalau nanti di IKN kita boleh ke sana semua. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin ada dari lini pelayanan yang mau menyampaikan update 1 atau 2 menit. Saya persilahkan.
memang tidak semua lini pelayanan akan dapat bagian malam ini, karena ini lebih ke brief informasi, terutama untuk special projects yang akan kita laksanakan di 2023. Dari siapa ya? Dari Unspoken Ministry sudah ada program tadi ya, Kak Nora lagi kurang sehat, tapi mudah-mudahan boleh nanti kita akan prepare untuk tanggal 21 Januari untuk presentasi lebih lanjut. Di sini ada Kak Citra juga untuk Adventist Youth News Network, AYNN. Nanti kita akan kolaborasi lebih lanjut dengan Kak Citra dari DSKU untuk penulisan-penulisan berita nanti saya akan kenalkan juga dengan webmaster di Kak Jeff namanya, Jeff Pajarito, Pak Harito, dan nanti Kak Citra akan lebih banyak berhubungan dengan beliau ya. Oke. Kemudian di sini ada juga Kak Karen, tadi sudah ada Kak Firstila Clara Butar-Butar, merupakan perwakilan dari Yes Ministry di Klip PA 2023. Kak Clara mungkin ada yang mau disampaikan dari Yes? Oke, mungkin belum terkoneksi. Kemudian Kak Edmund dari Yang Pro, mungkin ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup karena untuk yang pro kita masih program yang fokus untuk yang di Maret itu, yang untuk gathering nanti di Jawa Tengah ya. Oke. Itu sedang preparation nanti untuk orang-orang muda supaya bisa get together, nanti semua mau gabung di sana untuk yang adults ya. Yang adults. Jawa Tengah udah ada lokasi di mana, Kak? Sudah, nanti saya lupa nama tempatnya. Arfan waktu itu udah booking di sana. Siap. Oke. Nanti kita update ke tim ya. Terima kasih Kak Edmund. Ya, Kak Dora silakan dari TUM. Ya, selamat malam kakak-kakak semua. Mungkin short aja, kami mengundang ya, lebih ke mengundang bahwa kami ini rutin setiap hari Rabu malam dan Sabat pagi itu kami ada ibadah. Jadi kalau kakak-kakak ada waktu bisa ikut sama-sama melayani, dan khususnya untuk besok Rabu ini kami ada KKR untuk teman-teman tuli. Jadi akan dilaksanakan hybrid di MT dan online ya. Jadi nanti akan saya kirimkan linknya. Mungkin kalau kakak-kakak bisa berpartisipasi lagi lebih luar biasa itu. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jadi gereja Efata ini udah kayak gereja kedua saya secara virtual karena sering banget Kak Nora ataupun pendeta mengundang untuk ikut kegiatan, dan puji Tuhan pelayanan di sini juga banyak teman-teman yang juga ikut di pelatihan yang sudah diadakan oleh tim dari Unspoken Ministries ya. Jadi kita akan lebih banyak kegiatan di tahun yang akan datang juga di Kameri nanti. Oke, slide terakhir yang saya mau sampaikan di sini, kakak-kakak pendeta, nanti saya akan share link ini. Jadi jika kakak pendeta mungkin ada perubahan nama dari representatif dari lini pelayanan di daerah, boleh nanti diupdate, khususnya untuk beberapa lini pelayanan. Dan memang ada yang tidak kita lanjutkan lagi, berhubung mungkin perlu strategi yang berbeda untuk pelayanan tersebut, tapi untuk yang existing line of ministries tetap kita lanjutkan, dan jika ada perubahan nama nanti kakak-kakak pendeta boleh update nama-namanya yang ada di sini. Kalaupun tetap yang dari existing members itu nggak apa-apa. Saya sudah taruh nama-nama perwakilan, contohnya untuk PA Junior, untuk Senior Youth Leader, di Google Sheet ini. Kalau ada perubahan nanti silakan diupdate. Oke, ya terima kasih Pendeta Lucky masih memantau. Itu saja update dan sesi. Oke, Pendeta Anton mungkin silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kedengaran Komandan. Oke, Komandan.
Lalu saya bertanya untuk Kak Ina barangkali ya. Kak Ina, ya silakan. Kak Ina mengenai disabilitas. Ya, jangan sampai tumpang tindih kita punya pekerjaan. Ini kan ada di Uni itu kan ada kesehatan. Ya, data itu kan dari jemaat. Jangan sampai pemuda ambil data dari jemaat, lalu kesehatan juga ambil data. Ya, di Samara nih kita punya pendeta-pendeta kan itu. Sebaiknya sih kita anjurkan supaya kerjasama. Ya, kerjasama youth dengan kesehatan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kak Ors, kita minta tolong ini seperti diangkat ini angklung kan itu. Kelihatannya ditunda-tunda terus ini. Ya, kita minta tolong dari KJB Kak Ors supaya kita diarahkan bagaimana caranya supaya kerja dari Konven Jawa Barat beberapa tahun yang lalu bisa kita eksekusi untuk tahun 2023. Barangkali Kak Os harus turun tangan ini kan itu. Kasih petunjuk apa yang harus kita kerjakan untuk meraih apa yang menjadi harapan Jawa Barat. Barangkali itu Kak Os. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Memang kayaknya Aner Angklung ini menunggu Pendeta Anton ini untuk ke ini angklung ya. Jadi sebenarnya ini sudah dari tahun lalu sudah dibahas, tapi jadinya kita kepikiran, gimana kalau kita membentuk prosedur yang standar. Jadi memang KJB ya akhirnya Kak Niko juga yang handle. Jadi kelinci percobaan sebenarnya bukan kelinci percobaan juga, tapi jadi pilot project untuk bagaimana, karena kita sudah dapat Pendeta requirement itu ada checklist ya harus diisi. Jadi jadi contohnya bahan tertulis harus ada. Jadi misalnya cara bermain angklung bagaimana caranya itu harus ada tertulisnya, karena kan ini mudah-mudahan bisa dipelajari di Filipina kan, jadi mereka boleh baca. Nah kemudian dikembangkan kalau boleh ada video. Nah itu kan mudah ya kita bikin video. Jadi checklist itu kita perlu persiapkan dan sekaligus saja Kak Niko dan tim akan buatkan itu, dan angklung ini akan jadi pilot project yang pertama. Jadi mudah-mudahan nanti dari DKI mungkin akan ada, kemudian dari Jawa Timur atau dari daerah-daerah lain sudah ada checklistnya. Jadi kita tinggal mudah untuk melakukan itu. Nah, kesempatan untuk kita Pendeta, kalau boleh, ini kita bisa rampungkan sebelum Kampore. Jadi kan Kampore itu kan rencananya Pendeta Peralta akan datang. Jadi nanti kita bicarakan teknis ya, kalau boleh seluruh Pathfinder dari KJB misalnya bawa angklung itu akan sangat luar biasa di acara pembukaan ya, sekaligus kita akan resmikan ini, artinya paperwork dari Q1 ini kita sudah boleh mulai kebut, jadi kita sudah bisa presentasi ke Pendeta Hinebago dan saya yakin dia akan setuju. Setelah itu kita resmikan itu pada saat Kampore ya. Jadi akan sangat luar biasa menurut saya Pendeta Anton kalau misalnya dari KJB ada, misalnya katakanlah ada ratusan anak-anak bawa angklung kemudian membawakan satu lagu dan kita bisa resmikan itu di sana sebagai registered unearthed untuk division level ya. Dan kalau Pendeta Peralta ada dan dia mau untuk itu juga dikembangkan di GC ya itu akan lebih bagus. Jadi sebenarnya itu apa rencananya Pendeta. Ya, kita concern untuk itu Kak Os. Oke. Dan saya akan segera membentuk itu tim untuk memenuhi kita punya persyaratan. Kak Niko minta tolong supaya dicatat kita punya PR ini. Siap. Terima kasih Pendeta Anton. Dan nanti untuk yang pencarian data nanti kita akan komunikasi ya dengan, karena saya juga baru tahu kalau ternyata dari Departemen Kesehatan ada pendataan itu. Terima kasih Pendeta. Mungkin ada lagi yang lain untuk kakak-kakak Pendeta ataupun dari Kak Jos, silakan. Halo Bang, kedengeran nggak Bang? Kedengeran. Oke, sedikit aja Bang. Jadi banyak kemarin juga itu, jadi kemarin itu Bang ada perkumpulan namanya AMS Adventist Medical Student, mungkin udah banyak yang tahu. Dan perwakilan dari AMS ini Adventist Medical Student ngechat aku, dia pengen bergabung dengan klip PA, maksudnya pengen jadi bagian juga, tapi bingung mau masuk mana. Dan kebetulan karena mumpung di sini ada Rafael, Patrick sama Bang Edmund, mungkin aku mau ngasih saran aja Bang. Jadi
Adventist Medical Student ini kan per profesi ya, profesi medical gitu, dan ada juga yang udah lulus. Dan mungkin nanti suatu saat mungkin ada nih di luar medical, entah itu teknik mungkin atau mungkin desain mungkin. Jadi gimana kalau ini dimasukin aja ke yang profesional, karena biar naikin nama yang profesional juga sekalian. Jadi dari PCM sama yang pro ini bisa kerjasama bareng, dan dari PCM ini bisa ngarahin, oh kalau udah pengen lulus misalnya nih segala macam, masuk yang pro aja nih, biar nanti kayak ada info magang, info kerjaan, mungkin bisa di situ Bang. Jadi kayak saran aja sih gitu. Thank you Bang. Sangat Ya. boleh, kami terima Wah, dengan tuh. senang hati. Langsung disambut sama seniornya kan. Jadi silakan Kak Jos berkolaborasi dengan Kak Edmund ya. Kak Edmund memang biasanya memberikan arahan, jadi Kak Jos yang nanti akan melaksanakan. Oke. Ada lagi mungkin kakak-kakak atau pendeta yang mungkin ada masukan sebelum kita close? Jadi untuk kakak-kakak pendeta sekalian, kita akan nanti buatkan sesi untuk sosialisasi itu tanggal 21 Januari, dan itu sudah ada di authorized meeting yang saya yakin kakak-kakak pendeta sudah dapat dari pendeta Wenas. Dan tentunya kakak-kakak dari koordinasi lini pelayanan, kita akan buat standar template untuk masing-masing mungkin sekitar 5-7 menit ataupun lebih, nanti Kak Angela atau saya bisa desain waktunya supaya kita boleh menjelaskan dan memberikan arahan, ekspektasi dari masing-masing lini pelayanan untuk anak-anak muda di Uni Indonesia Kasunanan Barat pada tahun 2023 yang akan datang. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya kembalikan ke Kak Angela untuk ke closing. Baik, terima kasih banyak Kak Oswald dan juga kakak-kakak yang lainnya yang sudah menyampaikan review dan preview untuk layanan KPA kita selanjutnya. Dan pada saat ini kita akan menutup meeting kita, dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Ebenezer sendiri. Pendeta Eben udah live sepertinya. Atau mungkin Pendeta bangun, boleh? Pendeta bangun pas lagi nyalain video. Baik. Baik ya, terima Kak kasih. Os. Baik, kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami, Allah yang bertahta dalam surga. Kami puji Engkau ya Tuhan di malam hari ini, di mana Engkau masih memberikan waktu yang baik, kesempatan yang indah, boleh bertemu kembali melalui virtual Zoom untuk mendengarkan pemaparan dari anak-anak hamba-hamba Tuhan, khususnya yang dibawa koordinasi daripada Kak Os. Kami dapat mendengarkan beberapa hal program kerja lini pelayanan pemuda Advent untuk tahun 2023 ini. Tuhan, semua yang kami dengarkan ini sangat luar biasa. Tapi Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau yang menolong para hamba-hamba-Mu untuk melaksanakan dan melakukannya, dan kami juga boleh merampungkannya di dalam pelayanan kami masing-masing di Uni Indonesia Kasunanan Barat, khususnya di daerah baik konferensi yang ada di UIKB ini. Berkati hamba Kak Os, tambahkan hikmat dan bijaksana, demikian juga kepada tim yang lain, supaya dapat bersinergi untuk melaksanakan semua program ini. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami malam ini. Biarlah Engkau sempurnakan segala hal yang sudah kami dengarkan, sehingga boleh ini menjadi satu berkat bagi seluruh jemaat daerah konferensi Uni Indonesia Kasunanan Barat, terlebih dalam lini pelayanan pemuda Advent. Jadilah kasih dan berkat bagi kami Tuhan sepanjang malam ini. Bila mana kami berpisah sementara, Tuhanlah yang akan menyertai kami, dan Tuhan juga yang akan mempertemukan kami dalam pertemuan-pertemuan yang berikut. Ampuni karena dosa kami ya Tuhan. Doa ini hanya kami mohonkan di dalam nama Yesus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Bangun Sitokang. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Mungkin sebelum kita Selamat malam semua. apa kita bisa ambil foto bersama untuk closing? Bisa aktifkan kamera. Yang bisa aktifkan kamera, silahkan. Oke, saya screenshot. Ada lagi yang bisa? Ini Kak Willy serem banget ini judul tesisnya sih ini. Oke, ya kita akan foto. Oh ya, ini Kak Willy udah hadir. Oke, 1, 2, 3. Sorry, saya ulang lagi, ada yang baru muncul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian, kakak pendeta, Kak Angela juga terima kasih. Terima Selamat kasih Kak Os, terima kasih datang. dan semua